Dan itu di depan kita ada satu rumah ya teman-teman. Namun kelihatannya itu bukan rumah kosong. Nah ini Kang Yogi nih yang nganter saya ke sini. Kalian jangan lupa subscribe channel YouTube Yogi Official. Ada Kang, orangnya Kang? Ada di atas. Nah berjalan menuju rumahnya kayak gini nih, naik ke atas lagi teman-teman. Dari pemakaman itu cukup menguras energi. Yang ini rumahnya Kang? Oh, kayak rumah kosong ya. Oh itu si bapaknya ada tuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak, pengen ngobrol nih Pak. Boleh ditempel dulu ininya Pak, mic-nya Pak. Saya tempel dulu Pak ya. Oke. Oke, di sini aja Pak ya, ngobrolnya Pak. Nah, bapaknya duduk di sana aja. Oh, jauh amat Pak. Oke, di sana aja deh, gak apa-apa. Apa ya, tarik nafas dulu nih. Capek soalnya perjalanan ke sini nanjak terus. Karena ini berada di area perbukitan ya Pak ya? Iya. Ini saya ngobrol sama Bapak siapa nih Pak namanya Pak? Nama saya Hasanuddin. Hasanuddin. Panggilannya siapa? Panggilannya Bom panggilannya. Pak Bom. Iya. Berarti saya panggilnya Pak Hasanuddin atau Pak Bom nih? Ya terserah. Terserah bebas. Pak Bom aja ya, nggak apa-apa ya? Iya. Nah, Pak Bom ini benar ini rumah Pak Bom? Ya, itu rumah saya. Tapi kelihatannya kayak rumah kosong ya Pak Bom ya? Bukan rumah kosong, jadi itu rumah itu habis ketiban pohon. Habis ketiban pohon. Ya, baru berapa hari ya? 14 hari lah, 14 hari. Ketiban enggak dibenerin Pak? Ini udah dibenerin, udah hampir selesai, tinggal Udah sedikit. Selesai. Oh gitu. Ketiban pohon apa Pak? Pohon kiara atau pohon apa Pak? Ini ketiban pohon ketapang katanya. Ketiban pohon ketapang Pak? Iya, ketiban pohon ketapang. Berarti rusak hancur, tapi Pak Bomnya aman. Alhamdulillah. Pak Bom tinggal di sini sama siapa aja sih Pak Bom? Saya sendiri. Sendirian. Emang nggak punya istri, nggak punya anak? Ya, apa tuh istri udah lama dari tahun 1995 kalau nggak salah cerai. Oh cerai. Anak punya nggak Pak? Punya 2. Sekarang anak di mana? Di Tangerang. Pada bekerja. Ya, alhamdulillah. Kenapa Pak nggak nikah lagi Pak? Soalnya mah ya ujung-ujungnya ke duit-duit juga. Berarti kalau Pak Bom ini tinggal di sini udah berapa tahun? Saya bangun rumah ini tahun 2014. 2014 berarti sekitar 7 tahun ya Pak ya? Ya, 7 tahun 8 tahun lah sekitar berarti itu. Udah pisah sama istri itu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah Pak Bom, selama Pak Bom tinggal di sini pernah mengalami kejadian aneh apa aja sih Pak? Pernah melihat sesuatu nggak? Hal-hal mistis atau sosok-sosok misterius gitu Pak Bom? Ya kalau hal-hal mistis saya belum pernah gitu. Belum pernah ngelihat. Tapi kalau karena saya kerjaannya tukang gali kubur, tuh hal-hal aneh kalau lagi gali kubur ada. Apa itu Pak? Ya seperti lagi kuburan kan di sini kuburannya bertumpuk ini ya udah ratusan tahun mungkin. Jadi udah rata gali lagi, udah rata gali lagi pakai kuburan. Itu umpamanya kita lagi gali kubur ada yang masih utuh tuh ya, yang ada yang pernah saya ngelihat masih utuh. Jasadnya masih utuh. Masih utuh berarti tidak dimakan sama belatung. Sama ya jangankan wujudnya, kain worinya aja masih utuh, kain boehnya masih. Kain kapannya juga masih utuh. Masih utuh. Masih dalam keadaan wangi masih ada. Wangi apa Pak? Ya wangi itu wangi minyak misik itu masih ada, minyak ada. Nyong-nyong gitu ya kalau kayak orang baru dikuburin padahal itu atasnya itu udah rata, udah mungkin ratusan tahun yang lalu itu mah. Usianya tuh udah ratusan tahun yang lalu. Itu makam siapa kira-kira Pak Bom? Ya kurang tahu, mungkin orang-orang soleh itu. Orang-orang soleh ahli Quran ya, ahli ibadah biasanya yang kayak gitu. Tapi kalau yang hancur juga banyak Pak. Oh kalau yang hancur mah ya tiap gali pasti ada. Ada. Jadi ini pemakamannya nggak ada tambahan tanah gitu atau gimana, terus aja tanahnya di situ ditumpuk berarti. Soalnya ini kan tanahnya gede sebenarnya, lebar ini, lebar. Jadi udah rata, udah nggak kelihatan makam, digali lagi ternyata ada orangnya dalamnya. Oh, tapi tinggal tulang belulang biasanya Pak ya. Tapi pernah suatu kejadian itu yang masih utuh, itu pernah berapa kali Pak membongkar makam yang masih utuh? Kalau ngelihat yang masih utuh itu baru sekali. Nah Pak, selama menjadi penggali kubur itu udah berapa tahun sih jadi tukang gali kubur?
Ya saya udah pindah ke sini aja udah mulai ngikut-ngikut sebenarnya mah. Nggak gali kubur. Ya. Nah Pak, ada nggak suatu pertanda nih? Biasanya kan ke tukang gali kubur kalau misalkan ada yang meninggal dunia suka ada pertanda, yang ketuk pintu kah, atau misalkan mendengar suara aneh, atau mendengar apa gitu pertanda ke bahwa besoknya atau beberapa lama kemudian bakal ada yang meninggal dunia, pernah nggak Pak? Kalau denger suara ama ngelihat nggak ada. Kalau wangi memang ada. Jadi pertandanya itu kalau ada Wangi gitu. Wangi apa Pak? Wangi minyak misik. Minyak misik. Kalau orang yang mau meninggal nih malam umpamanya dari siang itu suka ini bau minyak itu suka ada ke rumah itu. Jadi sama Pak Bom, wah itu mah berarti pertanda besoknya pasti menggali kubur. Pasti ada yang meninggal dunia gitu Pak ya. Itu kalau Pak pernah nggak menggali kubur atau pengalaman Bapak deh sebagai penggali kubur nih Pak, pernah nggak misalkan merasakan saat menguburkan mayat tersebut atau jenazah tersebut takutnya minta ampun atau gimana, pernah nggak Pak? Kalau takut enggak, memang udah biasa gitu. Tapi kalau perbedaannya itu kalau yang berat sama yang ringan banyak. Berat yang ringan gimana contohnya Pak? Umpamanya nih orangnya kecil tapi berat banget gitu. Itu sering. Berat mayatnya atau pas ngegali kuburnya berat pagi atau gimana? Berat mayatnya terus kuburannya aja susah gitu. Digalinya juga susah gitu Pak ya? Iya. Hebat nih Pak Bom. Berarti kalau misalkan pulang malam atau dari mana habis beli rokok, beli kopi itu melintasi pemakaman ya Pak Bom ya. Dan bahkan juga itu di depan rumah Pak Bom itu makam siapa Pak Bom? Itu makam orang tua itu. Orang tua Pak Bom. Iya. Pak Bom boleh lihat gak rumah Pak Bom? Boleh. Ayo sama Pak Bom deh jalan yuk. Oh itu makam orang tua Pak Bom? Ya itu makam orang tua. Orang tua sama abang itu. Sama abang saya yang meninggal dulu lagi kecil gitu. Kalau itu yang di samping yang tadi dua makam siapa Pak? Itu makam saudara. Makam saudara. Ya. Kalau ke sana itu pemakaman umum udah kelihatan ya? Ya. Itu juga makam saudara semua itu. Oh gitu. Di mana? Itu kan itu saudara. Ini pemakaman keluarga sebenarnya itu. Ini tempat tinggal Pak Bom? Iya. Coba Pak Bom pengen lihat deh sama Pak Bom yuk. Aduh, ya Allah. Ini mah kalau hujan ini air masuk Pak ya? Ya bukan masuk lagi, saya ketiban hujan kalau lagi malam. Ini apa Pak Bom? Oh ini tempat tidurnya. Tempat tidur ini. Oh yang ini tempat tidur. Ini ruang tamu, tapi sekarang keadaan hancur. Ini tempat tidur Pak Bom? Iya, ya. Kalau masak di mana Pak Bom? Masak sebelah sini. Oh, ada lagi? Ada. Tadiannya masaknya di situ karena hancur ya pindah ke sini. Oh, tadinya di samping makam. Ya. Ini ada kandang ayam juga Pak ya? Oh, ini mah dari luar sengaja. Oh, gitu. Dari kan ini tadinya di luar, ini buat nginjak tuh pada patah semua. Oh, gitu. Soalnya nggak ada injakan, ya bikin kayak itu tuh, bikin teraje. Oh, ini tuh apa Pak ini? Ini kayak itu kamar, posisi kamar tadiannya itu bekas-bekas masak itu hancur semua. Oh, kompor. Tapi kelihatan dari gini Pak, itu yang hijau itu kayak mayat ya Pak ya. Tapi itu mah selimut mungkin. Itu tadiannya karpet di sini nih, digelar di sini, dikarenakan ini hancur, ya dipindahin ke situ. Oke. Nah, kalau itu di bawah ada satu rumah kosong ya Pak ya? Ya, ya. Itu gimana rumah kosong itu, mengerikan nggak Pak? Apalagi rumah kosong di pemakaman mungkin ya ke sana gitu. Harus sama yang ahlinya ya, sama yang ahlinya. Soalnya alam gaib itu nggak semua orang bisa gitu. Bisa lihat ya Pak ya. Ya, termasuk saya kan bodoh kalau masalah di situ. Jadi selama Pak Bom di sini mah belum pernah mengalami sesuatu ya Pak Bom ya. Awas jatuh itu terus. Apa? Oh iya. Dan ini nih teman-teman suasana di rumahnya Pak Bom nih, sekelilingnya itu ke sana itu merupakan area pemakaman umum. Luasnya ini berapa hektar sih Pak Bom pemakaman ini? Katanya itu 1,4 katanya. 1,4 hektar lebih, ya. Berarti hampir 1000 bata ya Pak ya. Kalau lebih 1000 bata 1,4. Nah ini Pak Bom ini tinggal sendirian dan nampak dari luar rumahnya itu kayak rumah kosong padahal ada penghuninya. Tanpa ada pintu juga Pak Bom, nggak dikunci. Ya. Bukan tanpa pintu, ada pintunya, cuman hancur, pada copot, cuman hancur. Oh, hancurnya itu ketiban pohon itu ya Pak ya? Pohonnya besar, yang libarnya itu kayu-kayunya aja banyak. Ini dipakai rumah. Ini pakai rumah aja ini cukup. Ini ukuran berapa meter ke berapa meter sih Pak Bom?
Itu ukuran kayunya itu sekitar lingkaran 1 meter. Ini rumah Pak Bombom ukuran berapa meter ke berapa meter? Ini rumah saya ukuran 6 bata ini. Oh, Awas jatuh. 6 bata itu sekitar 90 meter persegi ya, Pak? Ya. Ini tanah pribadi atau tanah pemakaman, Pak? Tanah pribadi. Tanah pribadi, cuman menyatu dengan tanah pemakaman. Ya, tadiannya ini kan pemakaman keluarga. Jadi bukan buat rumah. Dikarenakan saya kepepet nggak ada lagi tanah yang di sonohnya dijual lah sama keluarga. Jadi saya bikin di sini. Gitu. Tapi bukan bekas makam kan Pak rumah Pak Bombom? Misalkan nggak tahu, kurang tahu, mungkin ada, mungkin enggak, saya kurang tahu dulunya. Enggak, takutnya nih bawahnya itu bekas makam, dibangun rumah, nanti tidur ada yang nemenin loh Pak, ada yang ada yang meluk. Ya alhamdulillah enggak pernah. Kalau yang denger nih Pak, karena kan di sini tuh ada banyak misteri, itu misteri apa aja sih Pak ya di sini tuh? Ya kalau soal misteri saya nggak berani memastikan ya. Kalau memastikan, katanya kata orang-orang gitu, kata orang-orang dulu, ya di sini banyak makam-makam Syekh. Ada Syekh Jalaluddin Apiyuddin, Syekh Diyat, itu Syekh dulu gitu. Kalau Syekh itu orang-orang penyebar Islam. Iya, jadi mimbadi aulia, ya, para penyiar atau ulama penyiar agama Islam di desa Kastori ini ya. Nah Pak, kalau kata orang-orang, pernah gak ada yang bercerita ke Bapak, Pak Bombom kok berani tinggal di tempat kayak gitu, kan di sana tuh banyak ini banyak itu, karena kan di sana itu akses ke pemakamannya itu masuk sepeda motor Pak ya. Pernah gak ada yang mencerita pernah lihat apa gitu ke Pak Bombom? Ya sering orang ngelihat apa-apa sering, tapi kalau saya pribadi belum pernah ngelihat. Yang cerita orang ke Bapak itu pernah lihat apa katanya di sini tuh? Ya banyak kok orang ngelihat pocong apa. Kalau saya ngelihat pocong ya tiap hari dipegangin kan. Oh iya, buat tiap hari pegang pocong ya Pak ya. Bukan tiap hari, kalau misalkan ada yang meninggal, ada yang nguburin ya saya pegang-pegang nguburin. Karena kalau lihat tiap hari berarti harus tiap hari ada yang meninggal dunia Pak ya. Jadi ini bahan apa ya, jadi kebiasaannya Pak kayak gini Pak, kalau misalkan ke orang lain itu sosok-sosok atau wujud-wujud di tempat angker tersebut suka menampakkan diri, tapi kalau misalkan ke masyarakat setempat atau orang setempat yang tinggal di tempat kayak gitu jarang ya, karena Pak Bombom sendiri mungkin udah bersahabat sama hantu di sini ya Pak Bombom. Bukan bersahabat, jadi intinya mah kita itu harus saling menghormati, sebab sesama orang makhluk Tuhan. Lagian kalau masalah mistis itu kan ada hijab. Orang nyata kita kasar, orang kasar ya, sama orang yang halus itu nggak mungkin bertemu. Ada hijabnya, ada penghalangnya. Ada penghalang. Terkecuali orang-orang yang ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kayak gimana? Ya, kalau orang sini mah bilangnya sayuni lah gitu, sayuni. Nah orang-orang seperti itu. Tapi kayaknya di rumah Pak Bombom juga banyak ya Pak Bombom ya. Soalnya serem. Saya mah kalau misalkan disuruh tinggal nemanin Pak Bombom tidur di sini nggak bakal berani, nggak bakal bisa tidur, mungkin kebayang terus samping kuburan, belakang kuburan, depan kuburan gitu Pak. Ngeri ya Pak ya. Karena belum biasa, belum biasa. Kalau ini ada listrik Pak? Kan tadiannya ada, sekarang kan diputus. Disengaja diputus karena ketiban pohonnya, sengaja diputus takut nyetrum. Berarti Pak Bombom tiap hari gelap-gelapan dong? Ya gelap. Itu pencahayaannya pakai apa? Pakai lilin atau apa? Pakai lilin, kadang-kadang pakai lampu casan. Kalau lilinnya habis ya gelap udah. Udah, berarti ya serasa di dalam kubur aja gitu ya. Jadi Bapak mah di tengah-tengah kuburan, kalau itu yang tetangga mah di dalam kubur ya Pak ya. Sama-sama gelap. Iya. Kalau pekerjaan Pak Bombom sendiri apa sih Pak kerjanya sehari-hari selain gali kuburan? Kerja saya serabutan. Kayak gini, serabutan. Nah, serabutan apa aja gitu ya. Yang nyuruh ke sawah. Enggak, saya kebanyakan di pabrik. Pabrik apa Pak? Pabrik basreng gitu. Di pabrik basreng kadang-kadang dijagal, itu aja 2 gitu. Oh gitu. Berarti ya, untuk makan tiap hari mah ada ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Bombom ya. Nah ini ngeri teman-teman nih. Sama masih kebayang. Pak Bombom boleh gak jalan ke sana yuk sama Pak Bombom? Boleh. Nah kalau menurut itu apa Pak Bombom, bangunan apa sih? Itu tempat menyimpan kayu bakar. Kayu bakar milik Pak Bombom? Bukan, punya tetangga. Ini kalau menurut orang yang suka paling angker deh, yang cerita ke Pak Bombom di daerah mana sih? Yang paling angker mah di belakang, malah di sono.
Ada apa di belakang itu, Pak? Nah, itu ada batu datar. Batu datar itu paling angker. Itu cerita batu datar itu gimana, Pak? Paling angker, bisa paling angker itu. Saya kurang begitu jelas ya, tapi kata orang-orang mah itu kata orang-orang mah tempat pemujaan, pemujaan pesugihan. orang pingin kaya gitu. Emangnya ada batu datar itu ada apa aja, Pak? Ada katanya mah sesosok ular gitu, ular katanya. Ipri. Oh, Iprinya ngajak nikah enggak? Katanya mah, tapi saya belum pernah ngelihat. Itu batunya berbentuk kayak gimana sih, Pak? Bentuk gambaran aja deh, kalau ke sana kan kita jauh. Batunya gede, segede rumah, rata, tapi udah dihancurin. Udah dihancurin. Sekarang tinggal batu apa aja? Tinggal segede apa batunya? Ya tinggal sedikit, sekarang mah tinggal sedikit. Udah hancur sengaja dihancurin supaya nggak dipakai tempat itu, tempat pemujaan sengaja. Jadi gitu. Sengaja dihancurin. Oh, jadi sama para kiai di sini itu hal-hal musyrik mungkin dimusnahkan. Ya. Ini suara tonggeretnya ini nyaring banget, Pak Bom. Kalau malam ada suara apa, Pak Bom, di sini? Ya, kalau malam mah, apalagi kalau orang belum terbiasa mah ya takut pasti. Suara ya takut ya, suara hewan-hewannya aneh-aneh. Aneh kayak gimana contohnya? Ya kayak orang nangis itu banyak gitu di sini. Padahal kalau dilihat saya pernah nih samperin, kok kayak orang nangis ya, kayak perempuan. Saya samperin, luwak. Nah, luwak itu kalau suaranya itu kayak orang lagi nangis tuh. Sama. Aneh ya. Ngeri ya. Kalau luwak itu ya kalau di sini mah apa? Berarti itu mah luwaknya kerasukan setan mungkin, Pak? Bukan, emang cirinya emang suaranya begitu. Kalau orang lagi pingin kawin, luwak pingin kawin ya begitu, kayak orang lagi nangis. Jadi nggak tersalurkan ya, Pak ya? Ya mungkin. Oke, Pak Bom ya namanya ya. Iya. Pak Bom, terima kasih atas waktunya. Pak Bom udah mau diajak ngobrol, diajak bincang-bincang sama saya. Semoga Pak Bom selalu diberkahkan hidupnya. Amin. Selalu digampangkan milik rezekinya ya, Pak Bom ya. Amin. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak Bom, ini ada sedikit rezeki buat beli rokok aja nih Pak Bom. Aduh, udah diambil aja nih. Terima kasih. Diambil aja. Buat beli rokok enggak seberapa. Alhamdulillah, terima kasih.